Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan pertumbuhan bakteri. Nah, segala sesuatu yang mempelajari tentang bakteri itu disebut sebagai bakteriologi. Bakteriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bakteri, pertama kita harus tahu dulu bakteri itu apa. Jadi, bakteri itu merupakan mikroorganisme yang ukurannya itu sangat kecil dan dia itu merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau nama lainnya adalah uniseluler. Karena saking kecilnya, maka bakteri ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, penampakannya sering juga kali terlihat karena aktivitasnya. Jadi kita itu nggak bisa melihat bakteri dengan mata telanjang biasa. Kadangkala kita itu nggak sadar kalau di sekeliling lingkungan kita, di permukaan tubuh kita itu semuanya ada bakteri. Nah, kita itu baru sadar kalau di situ ada bakteri ketika bakteri itu melakukan aktivitasnya. Misalnya apa? Misalnya ketika ada luka, di situ ada infeksi. Baru kita sadar kalau oh di situ infeksi karena bakteri. Kemudian ada makanan yang lama kita biarkan terbuka. Terus di situ ada pembusukan. Nah, di situ baru kita sadar kalau di situ ada bakteri. Nah, oleh sebab itulah penampakan bakteri itu seringkali terlihat karena aktivitasnya. Mengapa kita harus mempelajari bakteri? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari bakteri dalam kuliah kali ini. Yang pertama, karena bakteri itu ada dua pelompokan. Yang pertama itu adalah bakteri yang menguntungkan dan yang kedua itu adalah bakteri yang merugikan. Nah, bakteri yang menguntungkan itu contohnya apa? Contohnya adalah bakteri yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia seperti untuk menghasilkan antibiotik, enzim, pupuk, kemudian biopestisida, kemudian fermentasi makanan ya, seperti yogurt, keju, Yakult, nata de coco itu adalah eh, beberapa keuntungan dari bakteri. Nah, kemudian ada juga bakteri yang merugikan. Seperti apa? Seperti bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bakteri yang bisa menyebabkan penyakit ini disebut sebagai bakteri patogen. Nah, kesimpulan alasan kita kenapa harus mempelajari bakteri supaya kita itu bisa memanfaatkan bakteri sebesar-besarnya untuk bakteri yang menguntungkan, sedangkan untuk bakteri yang merugikan itu kita bisa mengontrol bakteri tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita bahas tentang ukuran sel bakteri. Ya, jadi ukuran bakteri itu sangat kecil sekali. Untuk melihatnya itu harus menggunakan minimal dengan bantuan mikroskop cahaya. Ya, ini adalah bakteri. Nah, ukuran terkecil bakteri itu ada pada Chlamydia dengan ukuran 0,2 mikrometer. Sedangkan ukuran bakteri yang terbesar itu adalah spiroset dan spirillum. Nah, diameternya berkisar antara 1 sampai 10 mikron dan ada beberapa bentukan ya. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang batang dan bentuknya spiral. Nah, sekarang kita bahas lebih detail tentang struktur dan morfologi bakteri. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Untuk yang bulat disebutnya sebagai kokus, yang batang disebut sebagai basil. Nah, kemudian yang ini adalah yang spiral. Ini adalah bentukan yang bulat, ini adalah bentukan yang batang, dan ini adalah bentukan yang spiral. Nah, untuk yang bulat itu dibedakan lagi beberapa macam. Ketika dia bulatnya bergandeng dua disebut sebagai diplokoki. Ketika dia berganting banyak disebut streptokoki. Kemudian ketika dia berbentuk 4 seperti ini disebut sebagai tetrat. Ketika dia bergerombol 8 disebut sebagai sarkina. Dan ketika dia bergerombol banyak seperti anggur disebut sebagai staphylococcus. Nah, kalau tunggal dia disebutnya kokus. Ya, kalau jamak dia disebutnya koki. Jamak itu maksudnya lebih dari satu. Nah, kemudian untuk yang batang, basil, itu ketika dia hidupnya soliter, sendirian seperti ini disebut sebagai single bacillus. Ya, ketika dia bergandeng dua disebut diplobacilli. Ya, ketika jamak lebih dari satu, maka akhiran lus diganti dengan li.
ya, Diplobacilli. Kemudian ketika dia bergandeng banyak seperti lantai disebut Streptobacilli, dan ketika dia memiliki bentuk batang tetapi batangnya itu gunda-gunda ya. Nah, menyerupai bulat disebut sebagai Coccobacillus ya. Kenapa disebut lus? Karena dia itu sebenarnya satu bakteri ya, tetapi bentuknya seperti ini. Nah, disebut Coccobacillus. Nah, untuk yang spiral itu dibedakan beberapa. Ketika dia bentuknya setengah lingkaran seperti ini, ya setengah spiral disebut sebagai vibrio. Ketika itu dia berbentuk spiral, tetapi lebih gendut, ya lebih gendut, itu disebut sebagai spirillum. Dan ketika dia memiliki bentuk spiral tetapi langsing, disebut sebagai spiroset. Nah, untuk struktur bakteri itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada struktur eksternal. Struktur eksternal itu meliputi flagella, flagella yang panjang warna coklat. Kemudian ada villi. Villi itu bulu-bulu warna kuning ini yang pendek. Kemudian ada lapisan kapsul atau disebut sebagai lapisan lendir yang warna kuning melapisi bagian luar ini. Dan ada struktur dinding. Struktur dinding ini yang warnanya hijau, melapisi bakteri juga. Kemudian ada struktur internalnya. Struktur internal itu meliputi membran sel, ini yang warna abu-abu, dan organel-organel sel, ya semua organel yang ada di dalam sel bakteri. Nah, sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan struktur eksternalnya. Nah, kita bahas untuk yang filinya dulu. Nah, fili ini merupakan struktur benang halus ya yang jerawut-jerawut seperti ini pendek. Nah, ini adalah fili. Nah, bentuknya itu lebih pendek dari flagel. Kalau yang panjang ini adalah flagella ya. Jadi bentuknya dia lebih kecil dan lebih kaku. Nah, terbuatnya dari apa fili ini? Fili ini terbuat dari protein. Nama proteinnya itu adalah filin. Nah, nama lain dari fili itu adalah fimbriae. Nah, berdasarkan fungsinya, maka fili itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada fili biasa dan ada seks fili. Kalau fili biasa itu digunakan untuk adhesi seluler. Maksudnya itu apa? Untuk pelekatan antara bakteri satu dengan bakteri lainnya, atau bakteri satu dengan makanan, atau bakteri satu dengan inang atau hostnya. Nah, itu fungsi dari fili biasa. Sedangkan fili seks itu fungsinya terlibat dalam reproduksi seksual bakteri. Jadi ketika terjadi proses konjugasi, konjugasi itu adalah salah satu proses reproduksi pada bakteri. Nah, itu melibatkan seks fili ini. Ya. Nah, struktur yang kedua pada struktur eksternal yang akan kita bahas itu adalah flagel. Nah, yang warna panjang ini. Nah, flagel itu fungsinya adalah untuk pergerakan. Jadi ketika bakteri itu bergerak, maka alat bantu geraknya itu adalah flagelnya ini. Nah, penyusun dari flagel itu sama, yaitu protein. Tapi nama proteinnya adalah protein flagellin. Kalau fili tadi proteinnya adalah filin, kalau flagella itu proteinnya adalah protein flagellin. Nah, berdasarkan jenis-jenis flagelnya, maka dibedakan beberapa macam. Disebut monotrik ketika dia memiliki satu flagel. Ya. Disebut lopotrik ketika dia memiliki beberapa flagel, yaitu lebih dari satu maksudnya, dan letaknya itu hanya ada di satu sisi saja. Kemudian disebut sebagai amfitrik ketika dia memiliki flagel yang terdapat di 2 sisi. Ya, dan di sisi satunya dan ini di sisi satunya. Ya, jadi ada di 2 sisi kalau amfitrik. Dan disebut peritrik ketika flagelnya itu tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, di mana sih sebenarnya keberadaan flagel itu? Jadi flagel itu ditemukan pada yang bakteri yang memiliki bentuk batang dan spiral. Sedangkan pada bakteri bulat itu jarang atau hampir sama sekali tidak ditemukan yang memiliki flagel. Ya. Flagel ini mampu berputar sekitar 3.000 putaran sampai menit. Jadi putarannya itu sangat cepat sekali. Ya. Dan ukurannya flagel itu panjang sekali. Jadi dia bisa beberapa kali ukuran tubuh dari bakteri. Ya, jadi ketika bakterinya ukuran segini, maka flagelnya itu bisa ukurannya beberapa kali lebih panjang dari ukuran bakteri itu sendiri. Nah, ini adalah
bagian-bagian dari flagel. Jadi ada 3 bagian utama. Yang pertama itu ada yang namanya bagian basal body atau bagian dasar. Nah, bagian dasar di sini ya yang fungsinya itu untuk menancap ke dalam bakteri. Kemudian ada struktur seperti kait disebut sebagai hook ya. Dan ada struktur yang panjang ya seperti pita disebut sebagai filamen. Nah, ini adalah contoh penampakan eh, flagel pada bakteri. Ini adalah pada bakteri Bacillus cereus. Nah, dia memiliki flagel yang sifatnya peritrik. Artinya apa? Ditemukan di semua sisi. Ya. Oh, maaf ini. Oh ya, ini peritrik. Ini peritrik ya. Kemudian ini monotrik ya pada Vibrio cholera ya. Kemudian ini pada Bacillus brevis ini lopotrik ya. Hanya ada di satu sisi tetapi jumlahnya itu beberapa. Oke. Nah, ada selain protein yang membedakan antara fili dan flagel, ternyata pelekatan antara fili dan flagel itu juga berbeda pada bakteri ya. Kalau pada fili dia itu melekatnya hanya di bagian luar ya. Jadi hanya melekat di bagian dinding sel saja. Nah, sedangkan pada flagel dia itu melekatnya lebih dalam yaitu di bagian membran selnya. Membran sel itu lapisan yang kuning di sebelah dalam ini ya. Ini pelekatannya flagel. Nah, kalau dinding sel itu yang sebelah luar sini. Nah, ini adalah pelekatannya fili. Nah, ini pelekatannya ya. Jadi flagel itu melekatnya lebih ke dalam di membran sel. Dari sini. Oke, jadi itu menancap ke dalam. Ini pangkalnya. Sedangkan fili itu hanya ditemukan di bagian luar ini saja. Di bagian luar dinding sel. Nah, sebenarnya kita bahas tentang kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir ini yang warnanya kuning ini pada gambar ya. Jadi kapsul dan lapisan lendir itu tidak ditemukan di semua bakteri. Jadi hanya bakteri tertentu saja yang memiliki kapsul dan lapisan lendir. Nah, sebenarnya kapsul dan lapisan lendir itu hampir sama fungsi dan kegunaannya, tetapi yang berbeda itu hanya eh, bentukannya saja. Ketika dia bentuknya lebih kaku disebut sebagai kapsul dan ketika dia bentuknya lebih encer, nah dia disebut sebagai lapisan lendir atau disebut nama lainnya adalah slime layer. Nah, kenapa dia kok kaku? Kenapa dia kok bisa lebih encer? Karena lapisan penyusunnya itu berbeda. Kapsul itu tersusun atas glikogen dan protein sehingga dia itu bentuknya eh, lebih padat ya. Sedangkan slime layer itu tersusun atas polisakarida dan air. Nah, sehingga dia bentuknya itu lebih encer dan dia larut dalam air ya karena penyusunnya itu adalah air. Nah, fungsinya apa? Kapsul dan lapisan lendir itu jadi fungsinya untuk pelekatan bakteri pada permukaan. Jadi karena dia sifatnya itu seperti lengket gitu ya. Nah, digunakan sebagai untuk pelekatan bakteri, entah itu antara bakteri satu dengan bakteri lainnya, bakteri dengan makanannya supaya makanan itu bisa menempel di sini ya, bisa menempel di permukaannya ya. Kemudian eh, karena dia mengandung lapisan air ya, maka dia berfungsi juga sebagai mencegah kekeringan untuk mengatur kelembaban bakteri ya. Kemudian sebagai reservoir makanan seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi makanan itu nanti akan menempel di sini. Ya. Kemudian mencegah penempelan dan lisis oleh sel bakteriofag. Jadi ketika ada sel darah putih manusia, ya ketika bakteri ini masuk, kemudian ada dikenali oleh sel darah putih, maka bisa jadi sel darah putih itu nanti akan terperangkap di sini dan tidak terjadi proses lisis sel yang biasa dilakukan oleh bakteriofag pada oleh sel darah putih manusia ya. Jadi ini dijadikan sebagai tameng, bahan pertahanan diri untuk si bakteri ini tadi ya. Nah, ini adalah penampakannya ketika diamati di bawah mikroskop ya. Lapisan bening di luar bakteri ini adalah lapisan lendirnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah lapisan lendir pada bakteri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur dinding sel bakteri. Struktur dinding sel bakteri yang warnanya hijau ini. Nah,
Nah, fungsinya dinding sel karena dia itu letaknya di bagian luar sel bakteri, dia itu yang pertama adalah mempertahankan bentuk sel. Ya, supaya bentuk selnya itu tetap seperti itu. Kalau dia bentuknya bulat, ya sudah bulat saja. Kalau dia bentuknya batang, ya sudah batang saja. Jadi mempertahankan bentuk sel. Nah, kemudian eh, karena dia letaknya juga di paling luar, nah di luar tubuh bakteri, nah dia itu berfungsi mengatur pertukaran zat dari dan ke dalam sel. Dan dia juga berfungsi ketika sel mau berkembang biak. Ya, perkembangbiakan sel itu biasanya terjadi dengan cara membelah diri. Nah, ketika membelah diri, maka peran dari dinding sel itu juga penting sekali. Berdasarkan dengan struktur dinding selnya, maka bakteri itu dibedakan menjadi dua macam. Ada bakteri yang gram positif dan ada bakteri gram negatif. Ya. Apa itu bakteri gram positif dan apa itu bakteri gram negatif? Jadi bakteri gram positif itu ketika dia itu memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal sekali. Ya, pada bakteri gram positif. Ya, bakteri gram positif lapisan peptidoglikan yang warna merah ini itu tebal sekali. Kemudian dia itu memiliki asam T kuat dan kandungan lipidnya atau lemaknya itu hanya sedikit sekali, yaitu sekitar 1-4%. Nah, nanti kandungan peptidoglikan sama fungsi dari asam T kuat bisa kalian baca di sini, ya. Sedangkan pada bakteri gram negatif, nah dinding selnya itu hanya mengandung sedikit peptidoglikan, ya peptidoglikan yang warna merah. Ya ini tebal kalau bakteri gram positif. Nah kalau bakteri gram negatif itu peptidoglikannya hanya tipis sekali. Oke, kemudian dia tidak punya asam tekuat seperti bakteri gram positif. Dan kandungan lipidnya atau lemaknya itu lebih besar dibandingkan dengan bakteri gram positif. Nah, selain itu, bakteri gram negatif itu ternyata memiliki struktur tambahan jika dibandingkan dengan bakteri gram positif, yaitu adanya membran luar. Nah, membran ini tersusun atas lipid bilayer ya, fosfolipid bilayer yang komposisinya sama dengan membran dalamnya. Nah, kita lihat ya di sini. Bentuknya itu sama komposisinya. Nah, di bagian membran luar ini juga dilengkapi yang namanya lipoprotein ya. Dan selain lipoprotein juga dilengkapi dengan lipopolisakarida yang disingkat sebagai LPS. Nah, LPS pada bakteri gram negatif ini berfungsi sebagai endotoksin ya, endotoksin. Toksin itu racun ya. Oleh sebab itulah inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa sebagian besar bakteri gram negatif itu sifatnya itu patogen. Ya meskipun ada beberapa bakteri gram negatif itu yang tidak patogen, yang malah menguntungkan itu ada. Dan juga ada beberapa bakteri yang gram positif itu ada juga yang sifatnya patogen. Meskipun sebagian besar banyak bakteri gram positif itu yang tidak patogen ya. Inilah alasannya kenapa sebagian besar bakteri gram negatif itu patogen karena di dalam tubuhnya sendiri pun itu sudah mengandung racun ya atau toksin, yaitu LPS, lipopolisakarida yang terdapat pada membran luar tubuhnya. Nah, ini adalah struktur dari LPS atau lipopolisakarid. Jadi dia punya lapisan lipid, lemak, yang menancap di bagian membran, kemudian dia memiliki ekor. Ekornya itu tersusun atas polisakarida. Ya. Nah, ini adalah perbedaan, perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya. Jadi pada bakteri gram positif, peptidoglikannya itu tebal. Yang ini, yang hitam, bulat-bulat ini adalah bakteri gram positif, ya peptidoglikannya. Kemudian kalau pada bakteri gram negatif, peptidoglikannya itu tipis, yang ini. Kemudian lipopolisakaridanya, LPS-nya, kalau bakteri gram positif itu tidak ada. Dia nggak punya endotoksin. Kalau bakteri gram negatif, dia itu punya endotoksin. Endotoksin. Oke. Kemudian asam tekuat. Kalau pada bakteri gram positif, dia itu punya asam tekuat. Yang ini. Ya, di antara peptidoglikannya. Kalau pada bakteri gram negatif, tidak memiliki asam tekuat. Oke. Kemudian kandungan protein
Dan lipid kalau pada bakteri gram positif itu dia lebih sedikit. Kalau pada bakteri gram negatif dia itu kandungannya itu jauh lebih besar ya protein dan lipidnya. Nah, ketika diberi pewarnaan gram, bakteri gram positif itu akan terwarnai ungu atau biru. Ya, sedangkan pada bakteri gram negatif ketika diwarnai dengan pewarnaan gram maka dia akan terwarnai warna merah. Ya, ini yang coklat asam tekuat peptidoglikannya maaf. Ini yang coklatnya pada bakteri gram negatif itu dia lebih sedikit. Ini membran dalam, sama-sama punya membran dalam. Nah, struktur tambahannya dia itu punya membran luar. Kalau pada bakteri gram negatif, membran luarnya strukturnya sama dengan membran dalam. Cuma di sini dia punya LPS tipe polisakarida yang warnanya hijau ini yang ada jerawatnya ini adalah LPS ya endotoksinnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang struktur internalnya. Jadi struktur internal bakteri itu ada membran sel ya, membran sel yang sebelah sini yang warna abu-abu ini. Nah, membran sel dari bakteri itu hampir sama dengan membran sel pada umumnya ya pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Jadi dia itu tersusun atas yang namanya fosfolipid ya. Fosfolipidnya itu tersusun atas dua lapis. Oleh sebab itu disebut sebagai lipid bilayer, lemak dua lapis. Nah, lipid bilayer ini tersusunnya itu oleh kumpulan beberapa fosfolipid. Nah, fosfolipid strukturnya seperti ini. Jadi ada bagian kepala dan ada bagian ekor yang jumlahnya itu dua. Bagian kepalanya itu merupakan bagian yang sifatnya polar. Apa itu sifat yang bersifat polar? Itu maksudnya lapisan hidrofil yang suka air. Ya. Kemudian bagian ekornya ini merupakan lapisan yang nonpolar yang dia tidak suka air atau hidrofob. Hidrofobia maksudnya ya. Fobia berarti dia takut air. Hidro itu artinya air. Kalau Filik itu artinya suka. Ini artinya suka air. Kalau hidrofob, hidro itu air, fob itu fobia, takut air. Ya maksudnya seperti itu. Jadi lapisan kepala ini suka air, kalau lapisan lapisan ekor itu tidak suka air. Kemudian nah ini adalah bentukan dari membran sitoplasma. Jadi bentukannya itu seperti roti terang bulan yang ditangkupkan seperti itu ya. Ini lapisan atasnya, yang ini adalah lapisan bawahnya. Nah, ini adalah bagian kepalanya yang sifatnya suka air ya. Yang sifatnya polar suka air, dia akan mengarah keluar. Ya, karena ini berhubungan dengan cairan. Entah itu cairan sitoplasma atau cairan ekstraseluler. Ya, kemudian ekornya yang jumlahnya dua itu menghadapnya ke bagian dalam. Dia sifatnya hidrofobik atau takut air, makanya dia mengarahnya ke bagian dalam. Nah, karena sifat-sifat inilah yang menyebabkan bentuk sitoplasma itu seperti ini. Ya. Kemudian apa fungsi dari sitoplasma? Jadi fungsinya sitoplasma itu adalah untuk mengatur keluar masuknya zat makanan dan sisa metabolisme ya. Jadi makanan itu dimasukkan ke dalam, sisanya itu nanti akan dikeluarkan. Kemudian dia itu berfungsi sebagai bagian osmotik karena dia sifatnya semi permeabel. Apa itu maksudnya? Artinya tidak semua zat itu bisa masuk dan keluar membran sel. Nah, berbeda dengan dinding sel tadi. Kalau dinding sel tadi, ya pada bakteri itu sifatnya membran permeabel. Artinya apa? Semua zat itu bisa masuk. Tetapi semua zat itu nantinya itu akan disaring oleh membran sel ini sebelum dia masuk ke dalam sel. Ya. Kemudian membran sel ini memiliki sistem transport pasif dan juga transport aktif. Artinya apa? Artinya ketika zat itu eh, diperlukan oleh suatu sel ya, oleh bagian sel, tetapi memiliki bentuk yang terlalu besar atau dia itu memiliki ion ya, kandungan ion, maka dia itu tidak akan bisa menembus
sitoplasma ini, karena sitoplasma ini memiliki membran semipermeabel. Akan tetapi dengan mekanisme bantuan transport pasif dan transport aktif yang terdapat pada membran sel, maka zat itu nantinya akan diusahakan tetap masuk ke dalam sitoplasma. Nah, ini adalah komponen dari membran sel, ya, yaitu sifatnya lipid bilayer. Ini lipid, ya. Jadi selain lipid bilayer, dia itu juga mengandung protein dan juga mengandung gula, glycocalyx. Ya, ini adalah lipidnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Satu monomernya ini disebut sebagai fosfolipid, bagian kepala dan 2 ekor, lemak. Kemudian selain lemak, dia juga disusun oleh protein. Nah, untuk protein bakteri, untuk protein penyusun dari membran sel bakteri itu dibedakan menjadi 2 macam, ya. Ada protein integral dan ada protein perifer. Apa bedanya? Protein integral itu ketika dia menembus lipid bilayer dari atas sampai ke bawah. Nah, ini adalah protein integral. Sedangkan protein perifer adalah protein yang hanya ditemukan di salah satu sisi lapisan saja, seperti ini. Jadi ini ada, tapi di sisi bawahnya itu enggak ada, atau di sisi bawahnya ada, di sisi atasnya enggak ada. Nah, kalau yang seperti ini adalah protein integral. Nah, ini adalah contoh dari protein integral. Oke. Nah, kemudian bagian komponen membran sel yang ketiga itu adalah gula. Ya, yang gula ini adalah yang ini, biru ini. Nah, ini gula. Nah, gula ini eh, penamaannya itu tergantung dari dia menempelnya di mana. Ketika dia menempelnya di protein, ya menempel pada protein disebut sebagai glikoprotein, ya gula yang bergabung dengan protein. Ketika dia menempelnya langsung pada lemak atau lipid, maka disebutnya sebagai glikolipid. Oke. Nah, ini tadi sudah jelaskan komposisi atau komponen dari fosfolipidnya, ya, yang kepalanya sifatnya polar dan ininya yang sifatnya non-polar. Kenapa dia bersifat polar? Karena dia itu tersusun atas kolin, fosfat, dan gliserol bagian kepalanya ini. Sedangkan ekornya kenapa dia kok bisa bersifat non-polar? Karena dia tersusun atas asam lemak. Ya, kita tahu kalau asam lemak itu tidak bisa bergabung dengan air. Ya, jadi mesti ada lapisan terpisah. Oleh sebab itulah dia harus menghindar dari air. Ya. Nah, ini terkait dengan eh, fungsi dari membran sel yang sifatnya semi permeabel. Artinya apa? Artinya si membran sel ini bisa melakukan seleksi terhadap barang apa saja yang harus dia masukkan ke dalam tubuhnya. Jadi komponen-komponen atau molekul-molekul yang sifatnya hidrofobik seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan benzen, kemudian molekul-molekul yang ukurannya kecil tidak bermuatan dan sifatnya polar seperti air, urea, gliserol itu akan bebas keluar masuk membran sel. Ya, tanpa bantuan apapun itu sudah bebas masuk. Tetapi untuk muatan-muatan yang sifatnya polar, tidak bermuatan dan ukurannya besar, seperti glukosa, sukrosa, dia itu tidak akan mudah masuk ke dalam sel. Kemudian seperti molekul-molekul yang memiliki muatan ion-ion, seperti H+, Na+, jadi ada muatannya, ya, HCO3-min, itu dia tidak akan bisa masuk ke dalam sel dengan mudah. Nah, oleh sebab itulah ada mekanisme, ya, ada mekanisme atau bantuan supaya molekul-molekul ini yang diperlukan oleh sel itu bisa tetap masuk, ya. Caranya itu dengan apa? Caranya adalah dengan menggunakan bantuan protein. Yang di belakang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ya, jadi ini adalah protein membran. Ya, ini adalah transmembran atau yang sifatnya itu amfipatik. Ya, jadi dia ada yang sifatnya suka air, hidrofilik, kemudian ada yang sifatnya hidrofobik, takut air.
Oke. Kemudian ada protein tepi atau protein perifer atau istilahnya protein non transmembran. Nah, dia itu sifatnya hidrofilik karena di luar. Nah, ini adalah terkait dengan fungsi protein ketika dia membantu proses lintas molekul ya pada membran sel. Jadi protein-protein integral ini eh, akan membentuk channel atau semacam pintu gerbang ya seperti itu. Jadi ketika ada molekul yang harus dimasukkan maka melewatinya itu melewati protein yang ada pada membran sel itu tadi. Nah, berdasarkan eh, ada tidaknya bantuan energi, maka proses transport membran itu dibedakan menjadi dua, ya. Ada transport pasif dan transport aktif. Apa bedanya? Bedanya transport aktif itu ketika dia memerlukan energi, dibantu dengan energi. Sedangkan transport pasif itu ketika tidak memerlukan energi. Ya, intinya itu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi hidrofobik molekul, molekul polar tidak bermuatan yang ukurannya kecil itu akan bebas masuk ya. Tapi molekul-molekul yang seperti ini, nah dia itu tidak akan bisa masuk sehingga harus menggunakan bantuan protein yang ada pada membran sel. Nah, ini adalah contoh dari protein channel. Ya, ini protein, nah dia itu akan menutup. Dia akan membuka ketika ada molekul yang akan dimasukkan ke dalam sel. Ini adalah contoh dari protein karier. Jadi sistem buka tutupnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada molekul yang perlu harus dikeluarkan, ya. Maka dia akan membuka molekulnya, akan ditaruh di situ. Kemudian nanti bergantian ini menutup. Nah, molekul akan keluar dari sini. Molekul keluar, ya. Nah, terkait dengan protein karier ini, maka sistem transportnya itu dibedakan menjadi unipod, simpod, sama antipod. Unipod itu ketika ada satu molekul yang dibawa, simpod itu ketika ada dua molekul yang dibawa tapi arahnya sama, sedangkan antipod itu ketika ada dua molekul tetapi arahnya itu berlawanan. Satu molekul itu mau dimasukkan ke dalam sel, satu molekul karena ini merupakan zat sisa misalnya itu akan dikeluarkan dari dalam sel. Nah, gula. Nah, ini adalah gambaran gula pada sel bakteri. Ya, yang warna hitam jauh-jauh ini. Nah, fungsi glikokalik itu apa? Jadi fungsinya itu adalah sebagai sensornya, ya. Jadi semacam spionnya kalau pada bakteri. Jadi ketika dia bakteri itu berjalan, maka si glikokalix inilah yang akan memberi info gitu kepada bakteri. Kalau di depan itu ada misalnya ada benda supaya tidak nabrak, atau di depan itu ada makanan, segera kita mendekat. Nah, ini glikokalix inilah yang akan memberikan kode gitu kepada bakteri. Nah, ini adalah gambaran utuh membran sel pada bakteri ya yang sifatnya lipid bilayer ya. Ada lapisan lemak dua lapis. Ini adalah proteinnya, protein integral, ini protein perifer. Kemudian ini adalah glikokalixnya. Kalau dia menempel pada lemak disebut sebagai glikoprotein. Kalau dia menempelnya pada glikolipid maksud saya, ya disebut glikolipid. Kalau dia menempelnya pada protein disebut sebagai glikoprotein. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sitoplasma. Nah, sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel, yang disebut sebagai sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma inilah tempat terjadinya semua proses aktivitas sel, semua metabolisme sel itu semuanya terjadi di dalam sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini mengandung apa saja? Di situ ada materi genetik, kemudian ada protein-protein, ada ribosom-ribosom, ya, ribosom yang warnanya biru ini, dan kemudian di situ banyak mengandung enzim-enzim yang membantu proses metabolisme. Fungsinya apa sitoplasma ini? Fungsi utamanya adalah tempat terjadinya semua proses metabolisme sel.
Ya, kemudian yang kedua adalah fungsinya untuk transport. Jadi ketika ada zat makanan masuk ke dalam sel, maka si sitoplasma inilah yang berfungsi untuk menyebarkan ke bagian sel yang lain. Kemudian untuk proses pewarnaan. Jadi bakteri itu kan tidak tampak mata, ya. Dan ketika diamati di bawah mikroskop, maka bakteri itu cenderung tidak berwarna atau warnanya itu transparan seperti tetesan air. Nah, untuk memudahkan dalam pengamatan, maka biasanya peneliti itu menggunakan metode pewarnaan. Nah, yang diwarnai pada bakteri itu adalah bagian sitoplasmanya. Nah, itu adalah fungsi dari sitoplasma bakteri pada eh, proses pada penelitian, ya. Kemudian sitoplasma ini mengandung banyak protein dan juga enzim-enzim metabolisme. Nah, di mana protein dan enzim ini akan mudah rusak ketika terkena zat kimiawi tertentu. Nah, oleh sebab itulah kadang-kadang sitoplasma ini dijadikan sebagai target beberapa antibiotik. Ya, jadi ketika kita terinfeksi salah satu bakteri misalnya, kemudian kita berobat ke dokter itu kan biasanya dikasih obat ya antibiotik. Nah, cara kerja antibiotik itu adalah dengan cara merusak ya mengganggu aktivitas yang ada di sitoplasmanya ini karena target utamanya itu adalah sitoplasma. Kemudian sitoplasma ini juga dapat dirusak oleh alkohol. Karena apa? Karena kandungannya banyak mengandung protein dan enzim. Nah, protein dan enzim ini mudah terdenaturasi oleh yang namanya alkohol. Nah, selanjutnya adalah area nukleus. Area nukleus itu yang sini. Nah, bakteri itu tidak memiliki inti sejati. Ya, tidak memiliki inti sejati seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, dia itu hanya memiliki materi genetik saja. Ya. Karena apa? Karena dia itu tidak memiliki membran inti sel. Ketika dia punya membran inti sel, berarti kan materi genetiknya ada di dalam inti sel. Nah, itu disebut sebagai inti sel sejati. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kalau pada bakteri, karena dia merupakan makhluk hidup prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti sel, maka materi genetiknya itu tersebar di sitoplasmanya. Nah, bentukan yang seperti ini disebut sebagai nukleoid. Artinya apa? Artinya hanya menyerupai inti, bentukan yang menyerupai inti. Nah, materi genetik pada bakteri itu dibedakan menjadi dua macam, ada bakterial DNA dan ada plasmid. Bedanya itu apa? Bedanya adalah kalau DNA bakterial DNA kromosom ini adalah DNA pada umumnya, ya. DNA intinya pada bakteri. Sedangkan plasmid itu ukurannya lebih kecil dibandingkan DNA kromosom bakteri. Nah, DNA plasmid ini disebut sebagai ekstra kromosomal DNA. Ya, jadi dia itu hanya mengandung beberapa unsur materi genetik saja dan biasanya terkait dengan sifat patogenisitasnya, ya, kemampuan untuk menimbulkan beberapa penyakit. Nah, keduanya itu sama-sama tersusunnya itu sirkuler. Artinya apa? Ada dua untai. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ribosom. Ribosom itu adalah organel sel yang bisa kita temukan tersebar banyak di dalam sitoplasma sel bakteri. Yang warnanya titik-titik warna abu-abu di dalam sitoplasma ini adalah ribosom. Nah, ribosom, nah, ini bentuknya itu seperti ini, seperti angka 8. Ada unit kecil dan ada unit besar. Fungsi dari ribosom itu adalah sintesis protein. Jadi semua protein-protein yang ada di dalam tubuh kita itu dibuatnya di ribosom. Nah, ini adalah makromolekul penyusun materi sel bakteri. Jadi asam nukleat itu penyusunnya itu adalah nukleotida. Ya, bisa ditemukan di DNA, RNA bakteri, tRNA bakteri ya. Kemudian protein. Protein itu penyusunnya adalah asam amino. Protein ini pada bakteri ditemukan di flagel, yaitu merupakan komposisi fili, komposisi dari dinding sel, membran sel, ribosom, dan juga sitoplasma banyak mengandung protein. Jadi sebagian besar tubuh bakteri itu tersusun atas protein ya ternyata. Ya, protein dan lemak. Kemudian fosfolipid lemak. Nah, penyebabnya itu adalah asam lemak.
penyusunnya. Nah, ini merupakan bagian utama dari membran sel. Kemudian ada polisakarida, penyusun utamanya itu adalah karbohidrat. Nah, ini merupakan bahan untuk membuat kapsul bakteri dan dinding sel bakteri. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang struktur bakteri. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana sih kita caranya untuk mengamati bakteri itu tadi. Jadi untuk mengamati bakteri itu bisa digunakan beberapa macam. Yang pertama adalah pengamatan mikroskopik. Caranya adalah dengan bakteri itu diamati langsung di bawah mikroskop. Nah, untuk mengamati bakteri secara langsung di bawah mikroskop, maka digunakan metode pewarnaan. Karena apa? Karena sudah dijelaskan tadi, bakteri itu cenderung tidak berwarna. Jadi untuk memudahkan pengamatan, maka harus diberi pewarnaan terlebih dahulu. Kemudian ada metode makroskopik. Makroskopik itu adalah dengan cara menemukan bakteri di suatu media agar di laboratorium kemudian diamati karakteristik kulturalnya yang muncul. Jadi koloni-koloni yang muncul itu diamati. Ya, kemudian ada pengamatan fisiologis dengan cara melakukan uji-uji fisiologis. Jadi diberi reagen-reagen tertentu, kemudian hasil reaksi dari pemberian reagen itu diamati ciri-ciri fisiologis dan biokimiawinya. Nah, tetapi ini hanya apa ya, semacam just to know aja. Kalian itu hanya cukup tahu aja ya kalau pengamatan mikroba itu seperti ini ya. Untuk pengamatan fisiologis tidak akan saya bahas di sini karena ini sifatnya detail dan lebih mendalam sekali. Jadi yang akan kita bahas di sini itu hanya sedikit tentang pengamatan mikroskop dan mikroskopis dan pengamatan tentang makroskopis. Nah, kita bahas sedikit tentang pengamatan mikroskopis ya. Jadi mikroba itu ukurannya kecil, transparan, dan tidak berwarna, sehingga sulit diamati oleh mata telanjang biasa, sehingga perlu bantuan yang namanya mikroskop cahaya. Nah, untuk memudahkan dalam pengamatan, ternyata juga perlu yang namanya metode pewarnaan. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk memberi warna sel dan bagian-bagian sel bakteri. Nah, sehingga pengamatan dengan menggunakan mikroskop itu akan lebih mudah dilakukan dan hasil bakteri akan lebih tampak dengan lebih jelas ya. Nah, berdasarkan tipe teknik pewarnaan maka dibedakan menjadi dua macam pewarnaan. Yang pertama itu adalah pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana itu hanya menggunakan satu macam pewarna yang fungsinya adalah hanya untuk visualisasi bentuk morfologi dan susunannya. Hanya untuk tahu, oh ternyata bakteri A ini bentuknya bulat dan dia bergerombol seperti anggur. Oh ternyata bakteri B ini bentuknya bulat dan dia tersusun seperti rantai. Seperti itu. Fungsinya hanya untuk itu saja. Nah, kemudian ada pewarnaan diferensial yang fungsinya ada yang untuk memisahkan dalam kelompok-kelompok tertentu atau untuk visualis struktur yang lebih detail lagi. Ya. Kalau ini visualisasi bentuk dan susunan, kalau ini visualisasi strukturnya. Nah, contohnya pewarnaan untuk pemisahan dalam kelompok adalah pewarnaan gram. Jadi hanya untuk membedakan ini bakteri gram positif, ini bakteri gram negatif. Kemudian ada pewarnaan tahan asam untuk membedakan, oh kalau dia terwarnai dengan pewarna tahan asam, berarti dia masuk ke dalam kelompok bakteri TBC, seperti itu. Kemudian untuk visualisasi struktur, untuk memberi warna pada struktur khusus bakteri, misalnya flagel bakteri, kapsul bakteri, spora pada bakteri, dan inti bakteri. Ya. Nah, ini adalah contoh pewarnaan gram ya, yang sudah kita bahas tadi. Jadi pewarnaan gram itu digunakan untuk membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya, caranya dengan apa? Caranya adalah dengan memberikan beberapa macam reagen. Yang pertama itu diberi kristal violet ya bakterinya. Nanti bakteri itu akan terwarnai menjadi warna ungu ya. Nah, kemudian dicuci dengan air mengalir. Nah, setelah dicuci dengan air mengalir, kemudian diberi tambahan grams iodin. Grams iodin itu fungsinya sebagai mordan atau penguat supaya warnanya itu tidak mudah luntur, supaya warnanya itu terikat ya dengan sel. Nah, kemudian dicuci dengan air mengalir, kemudian diberi etil alkohol. Nah, etil alkohol ini fungsinya adalah sebagai agen deklorisasi untuk melunturkan warna
pada bakteri. Nah, kemudian diberi zat warna tandingan, namanya itu adalah safranin. Jadi ini merupakan pewarna kedua, pewarna sekunder yang berfungsi untuk mewarnai sel bakteri yang sebelumnya warnanya itu hilang akibat pencucian oleh alkohol ini tadi, di proses 3 ini tadi. Nah, kenapa kok disebut sebagai pewarnaan Gram? Karena penemunya itu adalah Bapak Dr. Christian Gram. Nah, inilah alasannya kenapa disebut sebagai pewarnaan Gram. Nah, hasil akhir dari pewarnaan Gram itu adalah bakteri Gram positif nanti akan terwarnai ungu biru, ya seperti gambar ini. Sedangkan bakteri Gram negatif ya akan terwarnai warna merah. Nah, kenapa sih kok pada proses pewarnaan Gram itu muncul dua warna, ya pada kondisi akhirnya Gram positif itu terwarnai ungu dan Gram negatif itu terwarnai merah? Karena alasannya itu ini, ya pada bakteri Gram positif dia itu kan memiliki kandungan lipid atau lemak dan juga proteinnya itu lebih sedikit. Jadi ketika diberi alkohol, maka bagian lipid dan proteinnya itu yang rusak itu juga sedikit. Nah, sehingga pori-pori yang rusak pada membran sel itu juga lebih sedikit. Ya, yang rusak pada membran sel lebih sedikit. Oleh sebab itulah zat warna itu yang keluar itu hanya sedikit saja. Ya, sebagian besar itu masih tertahan di dalam sel, ya, masih melekat dengan sel. Nah, sedangkan pada bakteri Gram negatif, komposisi lemak dan juga proteinnya itu banyak sekali. Ya, karena dia banyak sekali, otomatis ketika dirusak dengan alkohol, ya diberi alkohol, ya pada langkah ketiga itu tadi, maka bagian sel dari bagian porinya itu akan rusaknya itu lebih banyak, ya proteinnya itu lebih banyak yang rusak sehingga porinya lebih besar, sehingga zat warna yang pertama itu akan lebih banyak yang luntur keluar, ya sehingga ketika diberi alkohol itu dia akan menjadi putih seperti ini karena warnanya sudah keluar semua, ya. Nah, dan ketika dia tidak berwarna, ketika diberi zat warna tandingan, maka dia akan menjadi warna merah. Nah, inilah alasannya kenapa bakteri Gram positif itu terwarnai ungu, sedangkan bakteri Gram negatif itu terwarnai merah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengamatan makroskopis. Ya, kalau pengamatan mikroskopis itu kita mengamati langsung bakterinya di bawah mikroskop cahaya. Ya, di bawah mikroskop. Jadi mengamati langsung bakterinya. Kalau pengamatan makroskopik itu yang diamati itu adalah koloninya. Ya, jadi bakteri itu ditumbuhkan di media tanam, di media akar, di media agar, kemudian diinkubasi selama 24 jam atau 1 hari semalam, dan diamati karakteristik kulturalnya. Nah, ketika kita mau nanam bakteri di media tanam, maka ada beberapa cara atau metode yang digunakan. Ada metode gores atau strik, metode cawan tuang atau pour plate, dan metode sebar atau sprit. Nah, ini adalah contoh dari metode strik. Jadi, ini adalah media agar yang sudah dipadatkan di dalam cawan Petri, kemudian menggunakan jarum ose, itu ditanam. Ya, jadi ambil ditotol satu ose, satu jarum, kemudian ditanam di sini satu, kemudian langsung dua, nah langsung ke 3 area seperti ini. Harapannya itu apa? Harapannya supaya pada zona ketiga ini, nah ditumbuhlah, ya terbentuklah koloni yang sifatnya itu soliter, sendiri-sendiri seperti ini. Nah, ketika koloni tumbuhnya soliter seperti ini sendirian, maka kita akan dengan mudah mengamati koloni yang tumbuh. Jadi di sini nanti bisa terlihat koloninya itu bentuknya bulat, kemudian elevasinya seperti apa, tepiannya seperti apa, warnanya seperti apa, itu bisa tampak. Kalau seperti ini kan bergerombol ya, bergerombol, kemudian apa namanya, spreader istilahnya. Jadi ini tidak bisa terlihat koloni yang muncul itu seperti apa. Nah, pada metode gores atau strik ini, koloninya itu tumbuh di atas media.
karena sebelumnya medianya itu sudah disiapkan, sudah padat terlebih dahulu. Kemudian ada lagi metode cawan tuang, ya, template, dan juga metode sebar dengan menggunakan segitiga seperti ini. Nah, bedanya itu apa? Bedanya metode sebar itu medianya ada duluan, ya, sudah disiapkan duluan, sudah padat, kemudian bakterinya itu dimasukkan, kemudian disebarkan dengan menggunakan segitiga, diinkubasi selama 24 jam. Nah, kalau pada metode template, maka bakterinya itu dituang terlebih dahulu, kemudian medianya baru dituang. Kemudian di mixing supaya bercampur dan dipadatkan. Nah, pada metode tuang ini, maka bakteri koloninya itu akan tumbuh di bagian dalam dan juga di bagian atas. Nah, kalau pada metode sebar itu koloninya tumbuhnya itu di atas media. Nah, ini adalah macam-macam koloni yang terbentuk eh, yang bisa kita amati. Jadi pertama dari bentuknya. Bentuknya itu apakah bundar, apakah bundarnya itu dengan tepian karang, atau bentuknya itu filiform, ya, atau memiliki gugatan-gugatan yang disebut sebagai konsentris. Ya. Kemudian dari tepiannya, tepiannya itu dilihat apakah tepinya itu licin, ataukah dia berombak, ya. Kemudian berlekuk, tak beraturan, dan sebagainya. Kemudian dari elevasinya, elevasi itu ketika lihatnya itu seperti ini, ya, kita lihat seperti ini. Kalau misalnya ini cawan Petri, itu lihatnya seperti ini. Nanti dilihat tepiannya, apakah tepiannya itu datar, timbul, terus seperti kubah atau seperti kawah, ya, seperti itu. Eh, nah, selanjutnya, selanjutnya akan kita bahas tentang pertumbuhan bakteri. Jadi sebenarnya apa itu pertumbuhan? Jadi pertumbuhan kalau pada bakteri itu eh, cenderung pertumbuhan yang mengarah kepada pertumbuhan jumlah sel, volume sel, dan juga pertambahan massa selnya. Ya, ini adalah pengertian pertumbuhan pada bakteri. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi ketika sel itu mau tumbuh, ya. Sel bakteri mau tumbuh. Jadi selnya, sel indukan bakteri itu akan mengalami elongasi, pemanjangan, kemudian nanti akan muncul invaginasi seperti ini. Nah, kemudian nanti akan terbelah menjadi dua seperti ini. Nah, ini adalah proses pembelahan pada sel bakteri. Nah, ini ketika diamati di bawah mikroskop, jadi bakterinya itu akan memanjang terlebih dahulu. Nah, proses invaginasi ini dibantu oleh yang namanya mesosom ini. Mesosom, ya. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada bakteri? Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah nutrisi bakteri. Nutrisi, kemudian selain nutrisi itu juga kadar airnya untuk mengatur kelembapan, suhu, kemudian pH. pH itu adalah kadar keasaman. Kepanjangan pH adalah potent of hydrogen. Kemudian ada kadar oksigennya, cahaya, kadar garamnya, ya, kelembaban yang kaitannya sama air itu tadi. Jadi ini adalah semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, ketika kita mau menanam bakteri di media agar di laboratorium, maka faktor-faktor inilah yang penting untuk kita perhatikan. Supaya apa? Supaya bakteri itu bisa tumbuh normal, layaknya dia hidup bebas di lingkungan, ya. Nah, contoh nutrisi yang diperlukan bakteri itu apa? Jadi ini macamnya. Dia itu butuh karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, dan beberapa unsur lain. Terkait dengan suhu, bakteri itu memiliki toleransi suhu yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya itu psikofil, ketika itu toleran terhadap suhu 0 sampai 30 derajat. Disebut golongan mesofil ketika toleran pada suhu 25 sampai 40 derajat. Disebut termofil ketika dia toleran dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi termofil obligat ketika sampai 55 derajat dan termofil fakultatif ketika dia toleran sampai suhu 55 derajat dan termofil obligat ketika dia toleran terhadap
sampai suhu 75 derajat Celcius. Kemudian terkait dengan kebutuhan gasnya, maka dibedakan menjadi bakteri aerob ketika dia mutlak perlu oksigen, bakteri anaerob ketika dia hanya butuh karbon dioksida, tidak butuh oksigen, disebut anaerob fakultatif ketika dia butuh oksigen dan karbon dioksida, dua-duanya itu dia perlu, dan disebut mikroaerofilik ketika dia bisa tumbuhnya itu pada kadar oksigen yang sangat rendah. Ya, jadi dia butuh oksigen tapi butuhnya itu hanya rendah, itu disebut sebagai mikroaerofilik. Kemudian terhadap pH atau kadar keasaman itu dibedakan menjadi bakteri yang bisa hidup dalam kondisi asam, ya, atau sangat basah sekali. Ini ditemukan pada beberapa spesies eksotik, atau bakteri yang hidupnya hanya pada pH optimum atau pH netral saja, yaitu kisaran 6,5 sampai 7,5 pH-nya. Kemudian berdasarkan kebutuhan cahaya dibedakan menjadi bakteri fotosintetik, ya, ketika dia memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Pada bakteri fotosintetik ini berarti bakteri itu memiliki klorofil. Ya, sedangkan pada bakteri heterotrofik itu bakterinya itu tidak melakukan fotosintesis. Nah, kemudian berdasarkan kadar garamnya, salinitasnya, maka dia itu eh, hidup pada kadar garam yang rendah, ya, pada umumnya netral untuk bakteri. Nah, tetapi ada juga bakteri yang bisa hidup pada kadar garam yang sangat tinggi sekali atau halofil obliga. Contohnya adalah bakteri yang bisa hidup pada kadar garam 10 sampai 15%. Nah, ini adalah kurva pertumbuhan populasi bakteri. Jadi di sini itu ada beberapa fase untuk pertumbuhan bakteri. Ada fase lak. Fase lak itu adalah yang gambar A ini. Fase lak itu merupakan fase awal atau fase permulaan di mana ketika bakteri itu baru ditanam di media tanam, maka bakteri itu yang dilakukan pertama adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan barunya. Jadi dia itu akan menyesuaikan diri dulu terhadap lingkungannya, apakah media itu cocok atau tidak untuk dia tumbuh. Ya, ini disebut sebagai fase lak. Pada fase lak ini hanya masih fase adaptasi. Jadi pada fase ini tidak ada proses pertambahan jumlah bakteri. Ya. Ketika kita masukkan jumlahnya itu 2 bakteri, maka di akhir fase lak itu jumlah bakterinya itu masih 2 karena belum ada pertumbuhan bakteri. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah fase eksponensial atau fase log. Nah, pada fase ini sudah terjadi pertambahan jumlah bakteri. Nah, jadi ketika situasinya sudah dianggap memungkinkan untuk bakteri itu tumbuh pada fase log itu tadi, maka bakteri itu akan eh, membelah diri sebanyak mungkin. Maka dia akan membelah diri dengan lingkungan yang dia dirasa dia cukup. Oleh sebab itulah akhir fase log ini jumlahnya sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, fase C ini adalah fase pertumbuhan maksimum atau fase stasioner. Nah, pada fase ini jumlah nutrisi yang ada pada media itu sudah jumlahnya itu semakin berkurang, ya. Ya, jadi jumlahnya itu sudah tidak mampu untuk untuk menyokong bakteri itu untuk terus melakukan pertumbuhan eksponensial, ya, pertumbuhan logaritma ini tadi. Nah, artinya pada fase ini jumlah bakteri yang hidup dengan jumlah bakteri yang mati itu sudah sama. Jadi jumlahnya itu cenderung konstan pada akhir fase stasioner. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu adalah nutrisinya itu sudah semakin berkurang, kemudian sudah ada persaingan, ya, jumlah bakterinya itu banyak, kemudian ada yang namanya zat sisa, yang sifatnya itu bisa menjadi racun untuk bakteri yang lain. Nah, kemudian pada fase D ini disebut sebagai fase kematian. Jadi ketika jumlahnya itu menurun drastis, ya, sampai akhirnya sangat sedikit sekali jumlah yang tersisa, ya. Ini alasannya itu apa? Alasannya karena nutrisinya sudah semakin habis, ya, sudah semakin habis dimakan ya pada saat fase-fase ini. Kemudian zat racunnya itu juga semakin menumpuk lebih banyak, ya, sehingga bakterinya itu semakin banyak yang mati. Ya, ini adalah fase lab penjelasan tadi.
Ini fase log, ini fase stasioner, dan ini fase kematian. Nah, sekarang kita bahas tentang waktu generasi dan kecepatan pertumbuhan. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar ini, maka bakteri itu melakukan pembelahan dari satu sel bakteri menjadi dua sel bakteri itu waktunya kira-kira 20 menit. Jadi setiap 20 menit sekali bakteri itu akan membelah. Kita bisa bayangkan ya. Jadi misalnya menit ke-0 itu ada satu bakteri, menit ke 420 itu bakterinya itu sudah 2 juta. Ya, jadi pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Nah, ketika ada pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk menghitung kecepatan pertumbuhan bakteri, maka waktu yang tepat itu adalah pada fase logaritma. Ya, karena apa? Karena pada saat ini kemampuan semua sel itu sama pembelahannya, entah itu sel anakan ataupun sel induknya. Jadi yang paling tepat untuk mengukur waktu pertumbuhan itu adalah pada fase logaritma. Nah, ini adalah proses untuk melakukan proses pertumbuhan bakteri. Nah, jadi sampai akhirnya ditemukan rumusnya itu seperti ini. Untuk mengukur waktu generasi itu rumusnya T per N. T itu waktu yang dibutuhkan, N itu adalah jumlah generasi. Oke. Nah, ini ada soal nanti kalian bisa coba di rumah. Nah, kemudian bagaimana untuk mengukur pertumbuhan bakteri? Ini adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri ya. Jadi ada yang menggunakan TPC, menggunakan filtrasi, MPN, mikroskopik, dan metode secara tidak langsung. Nah, metode hitungan cawan atau TPC itu adalah contohnya seperti ini. Jadi harus melalui seri pengenceran terlebih dahulu, lalu beberapa seri pengenceran, kemudian ditanam di media tanam. Nah, kemudian yang diamati itu adalah yang jumlah koloninya itu antara 30 sampai 300. Nah, dari jumlah 30 sampai 300 ini dikalikan dengan seri pengenceran yang keberapa. Misalnya ini ya, dari semua koloni yang tumbuh, maka yang dihitung itu yang diambil itu yang 159 karena ringnya antara 30 sampai 300. Jadi jumlah koloni bakteri yang ada di dalam sini itu adalah 159 dikalikan seri pengenceran keberapa dia. Kalau pengenceran ketiga berarti dikalikan 10 pangkat 3. Jadi jumlah bakteri di dalam 1 mililiternya ini itu adalah 1,59 kali 10 pangkat 5. Nah, contoh kedua, seperti ini. Nah, dari sini kita lihat yang bisa dijadikan sebagai hitungan itu yang ini. Karena ini jumlahnya adalah 32. Ingat, range koloni yang tumbuh yang diambil itu adalah yang 30 sampai 300. Nah, ini yang digunakan dikalikan dengan faktor pengenceran. Ini faktor pengenceran keempat ya. Berarti 32 dikalikan 10.000. 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Jadi ada 320.000 bakteri per mililiter sampel. Nah, metode untuk mengukur jumlah koloni dengan metode TPC ini tadi adalah dengan metode Bouw-Plate ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, kemudian filtrasi. Filtrasi itu adalah untuk mengukur koloni dengan cara menggunakan membran filter. Jadi ada alatnya seperti ini, kemudian ada filternya. Nah, membran filter ini kemudian ditanam di media agar besoknya itu diamati. Nah, ini merupakan jumlah bakteri yang berhasil ditangkap ketika melewati filter ini. Nah, kemudian dengan metode MPN. Jadi metode MPN itu menggunakan tabel seperti ini. Jadi dihitung berdasarkan jumlah tabung yang membentuk gelembung pada tabung durhamnya. Nah, yang kecil ini adalah tabung durham. Nah, di sini nanti diamati jumlah tabung durham yang memiliki gelembung itu berapa. Ya, ketika dia memiliki gelembung itu berarti menandakan dia itu positif ada bakteri tersebut gitu loh, bakteri yang kita inginkan. Bakteri yang kita inginkan itu tergantung dari cara mengeceknya itu disesuaikan dengan media yang digunakan ya.
Misalnya ini tabungnya ada 5 dengan 3 seri. 3 seri ini didasarkan pada jumlah sampel yang dimasukkan. Ini sampelnya 10 mili, ini 1 mili, dan 0,1 mili. Ya, jadi misalnya ini volume sampelnya ya, volume sampel bakteri yang dimasukkan. Kemudian nanti kita bisa lihat, oh di 10 mili itu misalnya sampel bakteri yang positif yang ada gelembung pada tabung Durhamnya itu adalah 3. Yang pada 1 mili itu ternyata volumenya itu jumlah bakteri yang positif itu 0. Nah, kemudian yang 0,1 mili jumlah bakteri, jumlah tabung Durham yang tidak mengandung yang memiliki gelembung itu 0 juga. Oh, jadi ternyata mengandung 8 bakteri ya di dalam sampel yang tadi dimasukkan itu tadi. Itu maksudnya ya. Nah, ini adalah contoh yang menandakan kalau dia itu positif ditemukan bakteri. Kalau yang ini berarti tidak ditemukan bakteri. Nah, ini dengan menggunakan di microscopic count, jadi sampel bakteri itu langsung dimasukkan ke dalam chamber ini, kemudian diamati di bawah mikroskop, dihitung jumlahnya. Nah, itu menandakan kalau di dalam 1 mili bakteri itu misalnya mengandung berapa bakteri ya, misalnya seperti ini berdasarkan hasil perhitungan contoh ini. Nah, kemudian yang kelima itu dengan menggunakan alat turbidimetri, yaitu dengan cara memasukkan sampel itu ke dalam sini, alat spektrofotometri. Nah, ini didasarkan kepada cahaya yang diabsorpsi. Nah, ketika dia bentuknya bening seperti ini, maka dia itu bisa dikatakan tidak ada pertumbuhan bakteri. Dikatakan pertumbuhan bakteri ketika media itu warnanya sudah berubah menjadi lebih keruh dibandingkan warna asalnya. Ya, jadi nanti muncul di sini angka optical density-nya itu berapa. Ya. Nah, kemudian ini pengukuran secara tidak langsung itu dengan cara melihat adanya proses-proses yang dihasilkan. Nah, seperti ini kita bisa lihat, oh di sini ini berarti ada aktivitas mikroba. Ya. Atau dengan cara mengukur berat keringnya. Ya, berat keringnya. Jadi ke sampel misalnya bakteri, sampel itu kita tumbuhkan. Ya.